Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, selalu semangat. Oke, alhamdulillah. Semuanya pada sehat, semangat ya Bu Selvi. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau saya menyapa dengan sapaan selamat pagi, nanti Bapak Ibu menjawab pagi, 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 luar biasa, hu-ha, gitu ya. Hu-hanya harus kenceng ya, paling belakang ya. Ya, hu-ha, ya. Tolong nyalakan semua itunya, apa namanya? Mic-nya, ya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, semangat ya Bapak Ibu semua. Ya, baiklah, kita sudah mulai semangat nih ya. Kenapa sih kita dikumpulkan di ruangan ini, gitu kan ya? Kita di sini kita akan melaksanakan in-house training program sekolah penggerak, ya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin sudah sebelumnya pada hari-hari sebelumnya sudah ada beberapa materi yang disampaikan. Sebelumnya ini juga saya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal dengan saya dan ada juga yang belum mengenal saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noni Pratiwi. Saya dari SMP Negeri 1 Parung. Di sini saya memfasilitasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan in-house training program sekolah penggerak. Ya. Nanti kita akan sharing atau belajar bersama tentang materi-materi yang ada di dalam program sekolah penggerak ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta nikmat iman dan Islam sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul pada acara in-house training program sekolah penggerak. Nah, saya tadi sudah memperkenalkan diri. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Saya persilahkan. Mangga Bu, saya ya Bu. Oh boleh, silakan Bu Yana. Ya, mangga. Terima kasih. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Silakan, Bu Noni. Terima kasih Bu Yana, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Bapak Ibu semua, oke. Tujuannya adalah kita berkumpul di sini, nanti kita akan membahas tentang satu materi mengenai kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, tujuannya adalah kita mampu memahami prinsip-prinsip apa saja sih yang ada di dalam kurikulum operasional sekolah tersebut. Nah, sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, apa sih yang terbersit di dalam benak atau pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata kurikulum? Sering ya? Saya Bu. Kata kurikulum. Silakan Bu Yana, silakan. Ya. Kurikulum adalah tujuan satuan pendidikan. Oke, bagus Bu Yana. Iya, selanjutnya Bu Selvi. Kebutuhan peserta didik, Bu. Oke, ya bagus. Kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, iya silakan Bu Putri. Kalau dengar kurikulum tuh ingat ini Bu, apa namanya, pencapaian visi dan misi sekolah. Ya, pencapaian visi dan misi sekolah ya berhubungan dengan kurikulum. Ya, betul. Ya. Bagus sekali Bu Putri. Silakan Pak Indra. Ingat rencana apa ya? Rencana operasional sekolah gitu Bu. Kayak rencana sekolah. Oke, iya. Keren Pak Indra. Oke ya.
Nah, sudah nih, kita udah terbersih dalam pikiran kita kurikulum itu apa. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu aja ya. Sebelum kita Siap. mempelajari hal yang lebih lanjut ya. Siap. Sudah punya pikiran nih kurikulum itu seperti apa, tapi kita ice breaking dulu lah biar kita bahagia, sehat, dan imun kita meningkat. Oke? Nah, Bapak Siap. Ibu, ice breaking kita nanti ini namanya adalah jika maka. Jika maka. Di sini ada Bu Selvia, ada Bu Putri, Pak Indra, dan Bu Yana. Nah, saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok Pak Indra dan Bu Yana namanya kelompok jika, dan kelompok Bu Selvia dengan Bu Putri namanya kelompok maka. Nah, sekarang saya minta tolong kepada kelompok jika dan kelompok maka untuk menuliskan satu kalimat dengan menggunakan kata depan jika untuk kelompok jika dan maka untuk kelompok maka. Dipahami Bapak Ibu? Siap. Siap. Siap, Oke, Bu. Ya. silakan. Silakan untuk kelompok jika menulis satu Saya dulu ya, Bu ya. kelompok maka satu kalimat. Ya. Ya, sebentar Bu. Saya belum. Sebentar Bu Eni menunggu teman yang lain. Apakah semuanya sudah siap? Ya. Nanti kita akan mencocokkan apakah jika makanya itu ada berhubungan atau tidak. Sudah Bu Eni, Pak Indra, Bu Putri, Bu Selvi? Oke. Ya, Bu. Ya, tadi Bu Eni silakan. Ya. Nah, silakan. Saya masuk ke kelompok jika ya, Bu. Ya, jika. Jika dimulai ya. Ya, silakan. Jika saya selesai mengikuti pelatihan program sekolah penggerak. Nah, sekarang Bu Putri, maka apa yang ditulis? Maka yang ditulis tadi apa? Maka saya akan berlari kencang. Pas. Pas, berjodoh. Berjodoh kita. lari kencang. Mau kabur katanya gitu ya. Oh, kabur. Pak Indra, silakan Pak Indra. Kelompok jika. Apa yang ditulis tadi? Jika aku sedang mengendarai sepeda roda 2. Jika aku sedang mengendarai sepeda roda 2, maka yang tadi dituliskan Bu Selvi adalah maka saya akan pengsan. kenapa Bu pingsan? Nyambung. Kalau bisa pingsan nabrak ini. Iya. Ya, satu lagi mungkin ya Bapak Ibu ya. Satu lagi boleh? Ya, boleh. Ya, sekarang kita tukar kelompoknya. Kelompok yang maka tadi menjadi kelompok jika, kelompok yang jika menjadi kelompok maka. Ya, berarti Bu Selvi dan Bu Putri itu menuliskan jika. Jika titik-titik-titik. Pak Indra dan Bu Eni menuliskan maka. Silakan. Sudah? Sudah. Ya, Bu Putri, silakan. Jika saya kelaparan, maka Pak Indra, maka yang ditulis tadi adalah dibuka suaranya. mic-nya belum dibuka. mic-nya belum dibuka Pak Oh, Indra. belum ya. Oh, iya. Sorry. Maka Jika saya kelaparan, maka yang ditulis tadi loh ya, jangan disambungin. enggak dong, Bu. Maka saya akan semangat bergoyang. Semangat bergoyang. Tidak berjodoh. Berjodoh. Oke. Bu Selvi, jika saya kurus, maka saya akan makan sebanyak-banyaknya. makin gembrot dah jadi. Oke, Bapak Ibu ya, tepuk tangan. Sambung. Salut. Salut. Ya, Bapak Ibu semua terima kasih. Ya.
Mudah-mudahan dengan ice breaking ini kita lebih bersemangat, lebih bahagia, sehingga nanti apa yang kita sharingkan bisa lebih dipahami dengan baik. Oke, Amin. nah tadi Bapak Ibu, saya sudah bertanya mengenai apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ketika saya mengatakan kata kurikulum. Ada yang mengatakan tentang kebutuhan peserta didik, kemudian visi misi sekolah, kemudian proses pembelajaran atau tujuan sekolah dan lain sebagainya. Semuanya bagus sekali jawabannya. Nah, untuk lebih memahami, kita akan melihat ya materi tentang kurikulum operasional pendidikan. Saya share screen dulu, izin Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Lihat. Ya. Sudah, Bu. Ya, Terlihat. Nah, pada program sekolah ini atau pada program sekolah penggerak ini, salah satu kurikulum yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan adalah kurikulum operasional sekolah. Jadi, di mana kurikulum itu nanti harus dikembangkan atau dikembangkan dan dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan untuk pemerintah pusat itu menentukan kerangka dasarnya. Kerangka dasar kurikulumnya ditentukan oleh pemerintah pusat dan nanti akan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan peserta didik. Nah, di sini satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Intinya adalah sekolah masing-masing itu memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulum operasional sekolah ini asalkan harus selaras dengan tujuan utama dari KOS itu sendiri. Saya singkat KOS ya, kurikulum operasional sekolah. Ya. Kemudian, tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, tadi Pak Indra juga mengatakan proses pembelajaran. Kemudian Bu Yana tadi menyatakan tujuan Ya, pendidikan. tujuan satuan pendidikan. Ya, betul. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana. Hal yang harus dilakukan dalam pendidikan itu untuk menentukan tujuan pendidikan. Tadi juga saya katakan bahwa pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya, sedangkan satuan pendidikan bisa mengembangkan dari kerangka dasar dan struktur kurikulum tersebut. Nah, kerangka dasar dan struktur kurikulum tadi sudah kita materinya sudah kita sampaikan pada hari sebelumnya kemarin ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat. Nah, sekarang pada sesi ini saya ingin membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi, kurikulum itu jika harus dikembangkan harus memiliki prinsip-prinsip yang harus dilakukan atau yang harus ada di dalam KOS itu sendiri. Ada 5 prinsip, yaitu yang pertama adalah bahwa kurikulum harus berpusat atau prinsip pengembangan kurikulum harus berpusat pada peserta didik atau siswa kita. Di mana pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahap pembelajaran serta kepentingan peserta didik.
Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, di sini proses pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik, yang mana tujuannya itu adalah agar peserta didik mencapai karakter atau mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nanti di slide terakhir akan kita bahas. Kemudian pengembangan yang kedua adalah konseptual. Nah, apa maksud konseptual di sini? Adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi, kurikulum yang dikembangkan itu harus mempunyai karakteristik dari satuan pendidikan. Apakah di sekolah Bapak Ibu itu karakteristiknya seperti apa? Apakah di lingkungan sekolah Bapak Ibu banyak dunia industri, banyak pabrik, ataukah di lingkungan sekolah Ibu ada banyak pondok pesantren, kemudian karakter masyarakatnya seperti apa? Itu harus terakumulasi atau minimal ada menyentuh dari kurikulum yang dikembangkan ini. Bapak Ibu masih mendengar saya? Masih, Bu. Masih, ya, Masih. baik. Sekarang kita prinsip keberapa ya? Ketiga sekarang. Tiga. Oke, Esensial. ya, baik. Prinsip ketiga adalah esensial. Bahwa semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi nanti dokumen-dokumen ini akan dibendel, namanya kurikulum operasional sekolah itu. Jadi semuanya harus ada di situ. Namun, walaupun begitu, bahasa yang digunakan itu harus lugas dan mudah dipahami. Jadi nanti kita memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan mengenai kurikulum itu. Kemudian tidak mengulang-ulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Jadi intinya kurikulumnya itu harus esensial di sini intinya adalah dokumen kurikulum operasional itu simpel atau mudah dipahami lah gitu ya. Ya. Selanjutnya akuntabel. Nah, kenapa akuntabel di sini? Karena kurikulum itu harus dipertanggungjawabkan. Kan kurikulum itu harus dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Maka harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ya. Kemudian prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, dalam pengembangannya, kurikulum itu tidak hanya dikerjakan sendiri oleh kepala sekolah, tidak hanya dibuat sendiri oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum, atau dibuat oleh guru sendiri-sendiri. Namun, harus melibatkan berbagai macam pihak, antara lain komite sekolah, kemudian orang tua, kemudian sentra industri atau dunia kerja, tentunya juga kepala sekolah, guru, dan warga sekolah yang berkepentingan untuk membuat kurikulum tersebut. Nah, jadi tidak bisa dikerjakan oleh masing-masing sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia ya, slide yang terakhir adalah tadi saya sudah membicarakan mengenai bahwa ujung atau tujuan dari dikembangkannya kurikulum ini adalah dilaksanakannya proses pembelajaran yang nantinya akan mencapai pelajar itu menjadi seorang pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang biasa kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Di sini, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. 6 dimensi di sini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global,
kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dimensi-dimensi inilah yang nantinya harus ada atau harus dicapai oleh peserta didik kita. Ya. Nah, dari keenam dimensi ini, kita bisa melihat bahwa ternyata proses pembelajaran itu tidak hanya terfokus pada kemampuan kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan perilaku yang harus sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, sekaligus warga dunia. Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia nih, sekiranya ini saja yang saya dapat sampaikan tentang materi pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, tentang prinsip-prinsipnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan ataukah ada yang perlu kita bahas? Atau mungkin saya akan bertanya, nanti Bapak Ibu yang menjawab. Boleh? Boleh Bu. ya? Tapi Boleh. kalau salah jangan Nanti kalau diketawain ya Bu. ya. Jangan diketawain ya. Ini bukan sesi tanya jawab, hanya pemahaman Bapak Ibu, dan saya rasa pasti Bapak Ibu sudah paham ya tentang kurikulum operasional sekolah. Oke? Sebentar ya, saya akan tanya. Kenapa sih? Mengapa? Nomor satunya nih. Mengapa kurikulum operasional itu harus dikembangkan secara konstektual atau sesuai dengan konteksnya? Siapa yang bisa membantu saya ya menjawab? Siapa ya ini ya? Bu Putri ya? Saya, nama Oh, saya iya. Putri, Bu. Oke, silakan Bu Putri. Ya. Ya, jadi menurut saya, mengapa kurikulum operasional itu harus dikembangkan sesuai konteks? Karena kurikulum sekolah itu agar menjadi bermakna. Jadi agar bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Begitu, Ya. Ibu. Oke, keren Bu Putri, keren ya. Jadi kata kuncinya adalah biar bermakna untuk peserta didik ya, karena sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia biar bermakna jadi dia bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu mungkin Bu Putri ya? Oke, baiklah. Nah, satu lagi nih pertanyaan. Kenapa sih warga sekolah atau seluruh warga sekolah harus dilibatkan dalam membuat kurikulum? Saya Bu jawab. Bu Yana? Boleh silakan, jawab Bu saya. Yana. Ya. Silakan Bu Yana. Ya, kenapa semua warga sekolah harus terlibat dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah atau biasa disingkat dengan KOS ya Bu ya? Karena dalam pengembangan KOS merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan. Jadi semua warga sekolah harus terlibat. Begitu Bu Noni. Ya, bagus Bu Yana, keren. Wah, paham sekali kayak Bu Yana ini ya. Aplaus dulu Bu Yana. Ya. Jadi ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Yana bahwa kita semua terlibat dalam pengembangan KOS ini ya, karena dari hasil refleksi dari warga sekolah itulah kita jadi tahu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dikembangkan dalam kurikulum sekolah itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih mungkin nih. Tadi kan ada 5 prinsip ya, salah satunya adalah akuntabel. Nah, akuntabel itu maksudnya apa sih ya? Gitu. Ya, Bu Selvi, silakan Bu Selvi. Oke, yang saya tahu itu prinsip accountable, prinsip pendidikan yang bisa dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ya, siap, bagus sekali Bu Selvi. Jadi akuntabel adalah pertanggungjawaban yang sesuai dengan data ya, data dan aktual. Wih, ternyata Bapak Ibu saya tidak sia-sia ya. Ternyata Bapak Ibu sudah paham semuanya. Mantap. Alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Dari sesi ini nih kita bisa menyimpulkan ya apa yang sudah kita pahami mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau tidak keberatan, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari pembahasan kita ini?
Pak Indra, Bu. Pak Indra, ya silakan Pak Indra. Pak Indra Bu. belum tuh. Oh iya, Iya, dari iya, tadi saya nggak kebagian nih kalau cepat sama ibu-ibu emang. Iya Luar nih Pak biasa Indra ibu-ibu. nih. Silakan Pak Indra. Bukan hanya ini ya, uang bulanan yang cepat ya dilahap ya, tapi pertanyaan juga dilahap tuh. Luar biasa sama Wah, ibu-ibu kelas ini. the power of mama. Oh, Iya, iya. silakan Pak Indra. Semakin capek semakin pinter, Bu. Oh, iya. Aku semakin bingung. Ya baik, Silakan, Pak mohon izin Indra. Bu ya silakan. menyampaikan refleksi saya terkait dengan tadi apa yang Ibu paparkan dan juga sebelumnya aktivitas-aktivitas yang sudah kita selesaikan bersama. Menurut pemahaman saya, dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah itu harus berdasarkan 5 prinsip. Ya, yang pertama adalah berpusat kepada peserta didik, lalu yang kedua itu konseptual, lalu esensial isinya, dan akuntabel, serta yang terakhir itu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Hebat, hebat. Mantap Pak Indra jawabannya. Bagus sekali. Jadi ada 5 tadi ya prinsipnya ya. Berpusat pada peserta didik, konseptual, esensial, akuntabel, dan pemangku kepentingan melibatkan seluruhnya. Ya, bagus sekali Pak Indra. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, Bapak Ibu, jadi semuanya sudah memahami ya apa yang dinamakan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, apakah ada yang masih perlu kita bahas atau ada yang belum paham? Semuanya sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih atas Cukup, Bu. perhatiannya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya di sini. Mudah-mudahan dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dengan maksimal dan dengan baik. Baik, Bu, siap. Ya. Nah, saya akhiri, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bu Noni. Sebentar, stop. Oke.